Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dulur-dulur, malam hari ini kita kumpul kembali ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Bebas. Monggo kopinya diunjuk. Masalah apa nggak harus masalah masalah nantinya. Udah. Iya. Makasih. Teman-teman, seperti biasa nih kalau kita udah kumpul-kumpul begini kan, kita ya diskusi, kita urun rembuk, apapun yang jadi unek-unek kita ada masalah ya kita coba diskusikan di sini, kita obrolkan di sini. Semoga kita bisa dapat solusinya dan semoga juga apa yang kita udah pahami itu kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti itu teman-teman. Malam hari ini kita ada saudara kita, ada Bang Nizar di sini. Bang Andri, ada Mas Kris, ada pengalaman, bisa tukar pengalaman, ya, sharing dalam berbagai macam hal. Itu baik. Ini kita ngobrol sama saudara kita dulu ya, ngobrol-ngobrol aja biasa bang. Baik. Iya, Bang Nizar ini hari-hari aktivitasnya apa sih bang? Saya pribadi jualan bubur. Jualan bubur. Baik. Oh, jualan bubur ya. Jual bubur di mana nih bang? Jual bubur di Jalan Pertengahan sih, Jalan Pertengahan ya. Temen ya gue Iya, alhamdulillah. master. Iya, mas. Jualan bubur ya di Pertengahan. Alhamdulillah. Ya asik nih. Kita bisa pesan bubur ntar ya. Itu ada itunya juga ya, aplikasinya ya. Tapi bisa jadi nanti tukang bubur makin naik gaji. Nah, itu udah ada sinetronnya, Pak. bubur. Tukang bubur naik gaji. Udah kan? Ada sinetronnya. Ada ya? Ada. Iya. Tukang bubur ya. Iya. Alhamdulillah. Ya biasa nih, kalau udah kumpul-kumpul gini, apa nih? Ada yang mau diskusikan nggak, Mas Kris? Banur, Ada kan monggo. ngobrol apa aja? Apa aja, Sampaikan, bebas. atau ada hal yang mau ditanyakan atau apa? Silakan. Ya, mumpung kita kumpul-kumpul kan mereka pada punya wawasan. Iya, punya wawasan. Apa aja? Enggak harus Langsung aja, langsung. enggak harus langsung enggak. Masalah kan lempet-lempet mau. Iya. Iya. Jadi begini Pak Yai, teman-teman semua. Baik. Ya. Jadi kita dalam bermuamalah, artinya bersosialisasi, itu kan ada aturan yang tertulis dan tidak tertulis ya. Gitu. Aturan yang tertulis itu udah jelas gitu, yang sehubungan dengan hukum pemerintah dan lain sebagainya. Tapi juga ada aturan-aturan yang tidak tertulis. Nah, aturan-aturan yang tidak tertulis itu biasanya sehubungan dengan adat gitu ya. Nah, adat dan lain sebagainya itu. Nah, menurut kita gitu, apakah aturan itu relevan atau tidak sih dalam ajaran kita? Gitu. Jadi ada aturan-aturan yang biasanya itu datangnya dari adat ya. Gitu. Nah, itu menurut kita tuh bagaimana sih menyikapi hal itu? Kalau menurut kita kan berarti udah ada kesepakatan dong. Enggak, ini saya mau nanya dulu. Oh, iya. Mau nanya dulu. Nah, semoga ini bisa jadi bahan diskusi ya. Ya artinya siapa aja sih boleh gitu kan menjawab pertanyaan ini. Karena ini kan umum terjadi gitu. Ini contoh-contoh. Jadi semalam itu selesai saya dari wiritan itu saya dengar ada orang teriak-teriak maling gitu kan. Nah ternyata pas sholat subuh itu jamaah sholat subuh itu pada ngumpul Pak, nyeritain maling itu. Maling ketangkep abis digebukin gitu kan. Emang maling apa? Maling HP katanya. Nah maling HP ini udah babak belur gitu kan. Artinya ada hukum sebelum ada hukum pemerintah kita nih, hukum masyarakat gitu kan. Masyarakat ini kan tidak tertulis nih gitu kan. Kalau dalam hukum Islam yang namanya maling tangannya dipotong kan. Ini lebih parah karena udah babak belur kan, jalannya juga nggak bisa gitu kan. Jauh lebih parah daripada tangannya dipotong kalau menurut saya, karena udah nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara maling HP Pak. Ceritanya Ini semalam. Iya ceritanya. Iya, kejadian semalam ini. Di mana? Nanti tanya Pak Wagil lah. Makmur. Di Makmur depan sini.
Nah, makanya saya tanyakan ini ada hukum yang tidak tertulis, artinya juga bukan dalam bagian hukum pemerintah gitu kan, tapi ini terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, apakah hukum itu bagus nggak buat kita gitu kan? Gitu. Atau bagaimana nih kita menyikapi hukum ini gitu? Ya, monggo siapa? Teman-teman, Mas Kris nih. Ya. Kalau menurut saya itu bukan hukum, Pak. Ah, itu apa itu namanya? Itu kayak orang cuma melampiaskan emosi aja sih. Ya. Orang melampiaskan emosi itu bukan hukum. Ya. Makanya orang sebelum menyerahkan ke hukum yang tertulis, mereka emosi dulu. Karena apa? Ya, gimana sih rasanya orang kerja tahu-tahu kehilangan barang, kekecewaan, kan emosi. Ada juga yang bisa ngontrol emosi. Mengontrol emosi. Kalau orang yang bisa ngontrol emosi ditangkap, serahin ke yang berwajib. Tapi kan namanya orang banyak, ada yang panas, yang gampang emosi, akhirnya main hakim sendiri. Jadi Jadi kalau menurut saya itu bukan hukum. ya. Tapi apa tadi sampai tadi hukum dan tertulis itu adat apa? Iya, kan ada hukum adat juga, kan tidak tertulis dalam undang-undang kita gitu Bukan. kan. Kalau menurut saya itu bukan Gitu. hukum, bukan termasuk hukum, itu karena luapan emosi aja. Luapan emosi ya. Luapan emosi aja. Itu luapan emosi. Ya Kalau artinya hukumnya tetap nanti setelah diserahkan ke pengadilan gitu. di situ kan. Ya itu hukum tertulis. Ya kadang ya reaksi spontan gitu kan, atau apa ya, meluapkan emosi. Ya itu kan juga kan tidak tertulis itu. Tidak tertulis, artinya itu bukan bagian dari hukum, betul gitu, bukan dari bagian dari hukum. Dan ini kadang lebih sadis daripada hukum yang tertulis ini gitu kan. Ya karena memang masa yang langsung menghakimi kan. Gitu, karena dihakimi itu dipukuli dan sebagainya itu. Nah, ya saya sepakat bahwa itu bukan bagian dari hukum, betul, tapi ada hukum yang tidak tertulis ini gitu kan. Yang artinya masyarakat yang bereaksi gitu kan. Nah, menurut Mbak Nur, pripun Mbak Nur? Itu kan orang nggak sadar. Orang nggak sadar. Karena emosi saat Iya. Hmm. Ya banyak yang kasihan juga sih orang tadi. Banyak kasihan juga. Karena orang sadar yang emosi, nggak kontrol, Iya. yang melampiaskan itu. Melampiaskan itu. Nggak Jadi ada hukum adat, pertanyaan nggak kan? ada kayak gitu, nggak ada. Jadi ada pertanyaan ntar. Iya. Nggak ada hukum adat. Nggak ada. Nggak ada tuh ya. Itu emosi aja ya. Emosi yang berkelebihan, yang Ya itu. Menurut Mbak Nur sama Mas Kris, hal ini bagus apa enggak sih sebenarnya? tetap nggak bagus, Pak. Tetap nggak bagus. Nggak bagus. Tetap nggak bagus ya. Gitu. Nah, berarti kan hal ini bisa terjadi di mana aja kan? Ketika ada kasus kayak begini gitu kan, Iya. luapan emosi itu ada gitu kan. Nah, iya, oke. Bang Andri, gimana? Mau ditanggapi? Ya, ntar Iya. aja saya ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Ya udah. Nah, Bang Nizar gimana, Bang Nizar? Baik, sepakat saya juga. Sepakat. Terkait hukum yang tidak tertulis tadi gitu. Tidak bagus lah. kalau Tidak itu. bagus ya. Apalagi ya ketika nanti misalkan si pelakunya ini kehilangan nyawanya. Iya. Kembali lagi gitu kan. Kita itu udah langgar aturan juga, aturan tertulis ketika si maling tersebut dihilangkan nyawanya ataupun tidak sengaja menghilangkan nyawanya gitu. Cuma plusnya itu ada efek jerak ketika untuk orang pengen ngambil lagi, mencuri bagaimana lagi. efek jeraknya di situ. Cuman ya balik lagi, kalau untuk hukum yang tertulis Iya. itu tidak bagus. Itu tidak bagus. Baik. Ya, nah tambahannya dari Bang Nizar, berarti ada efek jerak yang diinginkan dari masyarakat ketika itu dilakukan ya. Ya sisi positifnya itu mungkin menjadi contoh buat orang lain supaya orang lain tidak melakukan itu gitu ya. Ya, baik. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih afdolnya kita tanyakan ke kiai kita, narasumber kita. Ya, semoga kita dapat pencerahan lebih ya mengenai apa yang terjadi di tengah-tengah kita ini. Nah, Ya Bang Andi mau nambahin? sekalian pertanyaan aja ya. Sekalian pertanyaan. Karena ada sama Iya. tautnya nih. Nah, ketika orang itu, ketika maling tadi Iya. dipukulin kan, contoh Iya. kita dipukul gitu. Apakah itu ada keterlibatan dengan Allah gitu? Karena Allah kan yang menggerakkan gitu, menggerakkan kita gitu. Nah, gitu. Ya, apakah ada keterlibatan Allah ketika orang menghakimi orang itu gitu Karena kan? kan ya, Allah itu kan menggerakkan kita gitu. Iya, yang menggerakkan. Oke, baik. Ini jadi makin ekstrim nih. Nah. Ya, kita langsung ke Pak Kiai. Apa ya, Bang? Ya. Ya, ini Pak Kiai. Jadi kan ini landasannya karena kisah nyata ya, baru terjadi tadi pagi ini. Nah, ada maling ketahuan, ketangkap, digebugin. Gitu kan, sampai jalan aja susah gitu kan. Dia kalau dalam Islam kan kalau hukum
hukum mencuri itu dipotong tangannya. Ini bahkan kayaknya kelihatannya udah jauh lebih parah daripada dipotong tangannya gitu kan. Bangun aja dia udah nggak bisa gitu kan. Nah, apakah hukum di luar hukum yang tertulis ini itu baik atau tidak? Itu kalau tadi Bang Nizar bilang itu bagian dari efek jerah supaya jadi contoh buat yang lain gitu kan. Ya masukan yang positif juga. Agar itu bisa dicontoh sama orang-orang yang mau berniat jahat dan akhirnya tidak jadi melakukan karena ada efek yang bakal dia terima kalau dia melakukan itu. Terus Bang Andri nambahin. Nah, kalau perbuatan yang dilakukan si pencuri ini apakah memang sudah menjadi campur tangan Allah juga begitu ya? Dan yang gebukin itu juga gitu kan. Apakah itu ada campur tangan Allah juga gitu Pak? Ya. Ini kalau bicara masalah hukum ya kan, saya kan bukan ahli hukum, Ya. saya lead worker, tukang las. Kalau tiba-tiba tukang las harus bicara hukum itu kadang-kadang lucu ya. Iya. Saya kuliah dulu terus harus fakultas hukum. Kalau saya kuliah di jurusan agama, saya harus ambil fakultas syariah. Nggak boleh tarbiyah. Iya, betul. Ya kebetulan saya dipanggil kiai kan karena di sini tempat tinggal saya ada musola, ada anak-anak ngaji. Iya. Aslinya kan yang kiai sampean, yang bukan sampean, yang dari gontor, yang dari itu ya. Iya, pribun. Tapi ya saya juga tidak harus enggak seolah-olah bodo amat gitu ya. Walaupun wong desa di kampung ya berusaha kan pernah dengar dan apa. Mungkin sebatas yang saya dengar. Iya, monggo. Al hukmu yaduru mal ilatihi Ya. wujudan Wa adaman. Hukum itu akan ada hukum karena adanya ilat. Ilat itu ada sebab. Karena adanya sebab ada akibat hukum. Ada akibat hukum. Jadi sebabnya apa sampai dia harus dihukum? Gitu. Kalau nggak ada sebab, apa yang mau dihukum? Gitu ya. Sementara ini kan kenapa selalu terjadi lagi karena selama ini kita sibuk ngurusin akibat, tapi sebabnya nggak diberesin. Korupsi itu nggak selesai sampai sekarang karena korupsi itu akibat. Penyebabnya nggak diberesin. Penyebabnya masih ada, nyumber lagi, hilang ini tangkap ini muncul yang baru. Iya. Jadi itu dulu ya. Iya. Sehingga pemerintah dalam satu negara itu dibuatlah satu undang-undang yang dijadikan sebagai ketetapan hukum pasal sekian ayat sekian hukum ini begini gitu ya, itu tertulis. Oke. Hubungannya dengan masyarakat. Iya. Tidak semua masyarakat kita itu mengerti hukum. Betul. Jadi belum tentu hukum itu. Belum tentu hukum. Tapi kalau luapan emosi bisa. Iya. Kan? Nah, itu bagi orang yang emosional punya. Ya kan? Ada juga yang nggak emosi ada. Iya. Ya, cuman kalau sudah bicara emosi, ketika emosi itu sudah mendominasi seseorang, rasionalnya Hilang. Ya. Kalau emosional itu sudah mendominasi seseorang, rasionalnya tidak jalan. Kita punya istri bisa banting piring, banting gelas, padahal habis itu nyesel, dia boleh beli, nanti beli lagi. Itulah emosional. Makanya dalam ajaran agama kita, ya kan, ada yang namanya aladina yang fikun nafis sarai wadori wadoroi Wal afinanin nas wal kaziminal goizo. Iya. Orang-orang yang takwa itu salah satu cirinya mampu menahan emosionalnya, menahan hawa nafsu sehingga kita disuruh puasa, suruh apa. Itu karena apa? Innan nafsa la amaratun bisu. Yang namanya nafsu itu selalu mendorong untuk berbuat jahat. Ketika emosional terjadi ya, emosional juga ada sebabnya. Gua boleh pengen, gua belinya setengah mati, gua boleh nabung kalau yang orang susah mah. Orang banyak duit mah enak aja. Pesan datang bayar gitu. Tapi kayak orang-orang yang susah boleh nabung pelan-pelan itu, tiba-tiba baru senang-senangnya hilang, dicolong. Jadi tidak sempat berpikir, emosi.
Pak Pipuk, orang yang melihat ada apa tuh nolong HP, nggak berpikir panjang, ikut jejak semua mumpung. Mungkin tadinya mah dendam sama bini atau apa, ini lo pelambi aja jedek. Sekalian ya. Kan itu ikut jedek, pokoknya kalau belum nampol belum Puas. karena emosional itu maunya puas. Maunya puas. Oke ya, Ya, itu. ya. Terlepas itu mau dianggap hukum atau tidak. Iya, oke, baik. Ya. Mm-mm. Nah, karena kalau hukum yang tidak tertulis di masyarakat itu biasanya ada sesepuh adat. Ye. Kalau di Padang ada datuk, Datuk. ya kan di kita juga. Nah itu biasanya itu udah disepakati. Untuk menyelesaikan hukum di masyarakat ada hukum adat ya. Hukum adat. Kalau di Islam hukum apa? Dia apa? Al-uruf apa? Al-urf, iya al-urf, al-urf. Itu tertulis lah. Iya. Udah itu ya. Iya. Itu dulu ya. Ya. Ya, mana itu bagaimana ya? Ini dengan Islam. Islam kan jelas hukum tertulisnya. Iya. Kalau dipukul pipi kiri, balas pipi kiri. Pipi kiri. Gigi, Garis gigi. balas gigi. Benar. Kan gitu ya kan? Iya. Nah itu dirajam. Iya, dirajam. Tetapi kan belakangnya Iya. apabila engkau memaafkan maka itu lebih Lebih baik baik. bagimu. Iya. Iya. Sehingga ada orang mau dipancung bisa nggak jadi karena apa? Yang apa ahli warisnya yang itu si penuntutnya si ya kan? Itu memaafkan, Maafkan. cabut perkara kan? Iya, cabut perkara. Bebas. Bebas. Tapi tetap Mm-mm. ada yang namanya diat itu Diat. denda Denda yang tebusan. wajar. Iya. Ada dalam Islam. Ada. Islam itu justru hukum Islam menjaga kehidupan aslinya. Mm-mm. Jadi kalau kita mau pakai hukum Islam itu bisa di Indonesia. Tidak harus mendirikan negara Islam. Iya, iya. Kalau kamu udah tahu kalau mencuri itu dipotong tangan, ya jangan mencuri. Iya. Jangan kita nggak mencuri takut polisi, nanti kalau nggak ada polisi nyolong. Jangan takut mencuri karena ada orangnya, nanti orangnya meleng. Nyolong juga. Ya, kalau Iya. Islam enggak. Islam enggak. Gitu loh. Takutnya sama Allah. Itu begitu sebetulnya. Itu kalau Islam. Iya. Terus ini udah bisa diterima belum nih jawabannya? Iya, Baik, iya. baik. Iya. Ya, Gamblang, nah, Pak. sepakat. Jadi Sepakat. kalau terlepaslah itu hukum yang tidak tertulis. Memang ada hal-hal yang memang kadang-kadang masyarakat sering dikatakan punya hukum yang tidak tertulis tapi lebih sadis dari hukum yang tertulis. Kalau di hukum itu ada sekian, tapi ketika kita sekali berbuat bohong di masyarakat, sepanjangnya orang tidak mau percaya lagi. Iya. Apalagi kita pedagang. Pedagang yang jujur KHTN fil jannah. Seperti dua jariku nih Iya. denganku. Dekat dengan Rasul. Pedagang yang jujur. Iya. Tursin Iya. itu yang Eh. ada pedagang kiai di Jawa Timur, dia dagang tembakau. Itu mendidik para penjualnya, pedagangnya yang jualan supaya menjadi pedagang yang jujur. Lu nggak usah pakai main itu loh, harganya dari sana sekian. Ada tuh gambarnya itu. Dan konsekuen. Konsekuen. Iya, iya. Apa tursin apa namanya lah. Namanya apa tursin apa ya. Iya, iya, iya. Nanti tanya lah sama yang ngerti. Apa yang ngerti? Itu kiai. Kiai pengusaha. Justru mendidik santri-santrinya supaya menjadi pedagang yang jujur seperti Rasulullah, biar nanti di surga dekatnya dengan Rasulullah seperti kedua jari. Pedagang jujur. Itu ada di Tursin yang ketemu. Tapi kalau Anda pengusaha Tursin sekali membuat kebohongan, nggak bakal dipercaya. Cari yang lain gua. Cari. Pindah gua. Indah gua. Salah ya Pak? Yang ngajarin Pak Nisa. Boleh. Bisa. Bisa. Oke ya. Iya. Siap. Udah bisa diterima ya sampai sini. Bisa. Masalah hukumnya Bisa. dulu. Masalah hukumnya dulu, benar. Udah selesai hukum. Iya. Pertanyaan Ri. Iya. itu yang nyolong ada keterlibatan Tuhan nggak? Iya. Harus ya sih. Terus yang gebukin ada keterlibatan Tuhan nggak dalam gebukin maling itu? Iya. Ada. Ada. Yang maling karena hidup. Yang maling hidup. Iya. Hidup karena ada ruhnya. Iya. Ruh yang niwipin Allah. Heeh. Mana faktu fihimir ruhki. Aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Iya. Kalau nggak ada ruhnya nggak hidup. Kalau nggak hidup nggak mungkin dia nyolong. Iya. Masa orang mati nyolong?
Yang gebukin juga begitu. Nah, Nggih. karena hidup. Ada itu, ya ikut. Karena hidup. Iya. Digerakkan lu bisa gebukin. Nah, Iya. kenapa orang mau gebukin maling? Allah juga memberikan pelajaran sama orang yang pada kagak maling-maling. Itu dia digebukin karena sebabnya maling. Makanya lu kalau nggak pengen digebukin orang banyak, lu jangan maling. Maling. Nah itu Bang Nizar tadi. Biar ada efek. cerah. Nah, itu. Sepakat. Boleh nggak saya cerita wanita? boleh monggo silakan. Orang maling itu ada sebabnya nggak? Ada. Pasti. Apa sebabnya? Ekonomi biasanya, Pak. Butuh. Ya. Kadang-kadang ekonomi tiap hari makan ngerokok tapi dia butuh pengen beli HP nggak punya duit. Iya. Baik. Ada kesempatan. Maling itu bukan karena ada niat tapi ada Kesempatan. kesempatan. Iya. Benar. Kalau nggak ada kesempatan nggak bisa dia nyolong. Iya, betul. Kenapa itu habis nyolong? Coba dikantongin. Iya, benar. Hah? Iya. Taruh di tas. Bawa. Pasti ada meleng. Iya. Bukan hanya niat. Tadinya bisa jadi kagak niat maling. Orang baik-baik. Karena dia butuh HP, lagi lewat, nggak ada orang, kok ada HP yang geletak. Apalagi dicas. Tengok, bisa jadi tamu. Ada coba itu. Iya. Tamu saya itu mbuh HP, mbuh anak babe. Iya. HP baru hilang lagi dicas. Iya. Iya. Cuman 5 menit. 5 menit. Oh, ini pengalaman pribadi. Saya di bawah. Di bawah, gini. Anak saya di atas ya, mungkin turun sebentar. Ada tamu naik. Pakai sarung baju kuku keren, HP banyak. Iya. Ya, biarin aja. Biarin aja. Tapi karena saya kenal, saya teleponin sampai sekarang udah nggak pernah nongol ke sini lagi. Sejak itu ya kan, sejak itu udah nggak sini. Kan saya kerja terus aja. Cuman saya nggak bicara HP. Iya. Tadi kasarnya silaturahmi ke sini kata Iya, anak iya. saya. Iya kiai sini udah kiai tadi nggak ada ini saya pulang. Oh iya. Ya apa? Lagi urusan sama temen di Bogor gini apa mau ke Cianjur rencananya mau ke Sukabumi. Ada bisnis tanah gini nanti saya pulang dari ini saya sampai sekarang. Saya nggak nanyain HP. Karena apa? Dia tadinya mau niat mau silaturahmi. Ya kalau silaturahmi ke sini ya udah biasa, maaf bukan sumah ya. Ini cerita. Iya. Saya tahu lah model-model begitu. Tahu kan? Iya. Pasti ujung-ujungnya duit. Iya. Setiap sini saya kasih duit. Emang ujung-ujungnya kalau sini duit ada aja alasannya. Yang itu sakit, yang anak yang masuk sekolah ini ada aja alasan tuh. Iya. Kesini ya mungkin nggak ada niat, emang udah biasa kayak gitu. Iya. Cuman saya kebetulan kan di bawah. Ya, saya juga nggak ketemu, saya nggak lihat. Dia lewat tangga situ lah. Nggak tahu anak saya apa ke bawah sebentar apa gimana, sebentar doang naik lagi HP-nya udah hilang, dia kabur di situ. Itu orangnya yang ngaku lari. Warung itu yang lihat. Oh. Lari Pak, oh itu kan dikejar dong gitu. Ya udah nggak usah dicariin. Saya motor hilang, dia nyariin, ngapain tuh nyariin? Ada sebabnya dia nyolong, dia butuh. Plus tadinya mungkin nggak ada niat, tapi karena ada kesempatan. Iya. Cuma di Nah kita juga nggak boleh dong itu. Iya. Menghakimi. Iya. Imbang. Kan kalau nggak ada sebab nggak mungkin. Iya. Sebab akibat ini hukum sebab akibat. Kita hidup di dunia muamalah saja sebab akibat. Ya kan? Kenapa dia bawa rokok terusin? Ya kan? Karena dia jualannya kopi tursin. Ya, kopi tursin. Herbal ini. Herbal, obat iya. biar sehat. Apa sebenarnya dia tahu mau silaturahmi tempat kiai. Iya. Dia nggak mau ngerepotin kiai. Kan ada sebab Pak. Iya. Terus biar kiainya tambah sehat. Amin. Mau suka melek malam biar ngopinya. Iya, Kira-kira. amin. Ini hukum.
Ya kan? Iya. Ada. Kalau nggak ada itu nggak mungkin. Coba kemarin-kemarin tangga pernah kesini bawa kopi. Iya. Kesini aku baru 2 kali. Baru 2 kali. Kemarin pertama rokok. Merokok ya. Sekarang bawa kopi. Bawa kopi. Nah, kan ada sebab. Ada Sebab sebab. apa? Silaturahmi. Silaturahmi. Makanya silaturahmi itu bikin panjang umur, Iya. murah rezeki. Itu saya pernah baca-baca kata Nabi. Iya, iya. Ya Allah berkah dah. Amin, 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 Nah, amin. itu sebab hebat ya. Iya. Saya cerita. Bukan hanya adanya niat orang maling itu, tapi juga ada kesempatan. Niat kenceng, nggak ada kesempatan nggak akan jadi Nggak maling. akan jadi, betul. Ada kesempatan longgar, emang nggak ada niat mau maling. Iya, betul. Berapa kita itu nggak pernah ngunci pintu kan? Iya, Sampai pagi. iya. Enggak, orang nggak ada niat Nggak maling. ada niat. Coba kalau niat itu ada burung murai segala kan di sini. Burung perkutut gua aja hilang. Tahu-tahu udah bunyi di rumah orang. Bunyi burung gua itu. Dah, burung gua pindah sini. Gitu. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Kenapa? Punya kesempatan dia. Punya kesempatan. Saya salah kalau pagi tidur. Dia cari celahnya ntar aja kalau pagi-pagi dia kan. Gitu. Ya kan sebelum tadinya nggak ada niat, tapi karena kesempatan ada. Iya, iya, iya. Kalau niat sudah ada kesempatan dia cari-cari, dia intip-intip. Ya kan makanya itu ada jaringan. Kalau memang dia mafia ya, Iya, komunitas. Komunitas. Bang Mal. Dia ada petugas untuk Standby. apa? Investigasi itu, Investigasi. penelitian, Iya. menyelidiki, itu bikin peta. Misalnya Mas Kris tuh, yang jago bikin peta. Iya. Dia bukan bikin peta, dia kerjanya nggak usah ikut action, yang action sendiri. Yang eksekusi sendiri. Ya udah, pokoknya kamu nggak usah ngapa-ngapain, duduk manis saja. Yang penting kamu ngarahin aja. Kamu yang bikin peta, nanti jalannya ini sini. Udah kamu nggak jatahnya nggak gua kurangin. Ya, gitu. Kan mantan juga. Mantan juga. Tahu lah. Di balik layar. Di balik layar. Itu tahu. Iya, 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 iya. Cuci tangan. Kembali. Iya. Kalau orang yang bijaksana, Iya, saya iya. cerita sekarang. Ada seorang kiai lah di kampung, kiai kampung. Ya namanya Kiampau nggak di Garut, nggak di Tasik, nggak di Sukabumi, nggak di Cianjur, sama aja. Ya, tapi berkah-berkah dia di kampung itu. Saya punya kenalan Kiai Gojali ya di Limbangan. Saya pernah diundang pas peresmian masjid. Kampung itu keluar naik jalannya batu, mobil dia nggak bisa kenceng. Wah, itu Kang Komar yang Kang Komar. Buku. Tahu, tahu. Jenggot. Jenggot. Ustaz. Ustaz Komar. Ketemu Ustaz itu yang di Pulau Muli itu Gojali. Bininya 1, anaknya 16. Ini satu lagi. Saya nanya, gimana anjungan kan? Ajengan. Gimana anjungan bisa begitu ya? Nah, gimana ya? Jadi di otak dari anjungan di kampung ya. Ya saya di sana ambil hari besar itu teman apa? Direbus, singkuh rebus. Tapi nanti diajak makan ada lala pete, di rumah tapi kan. Tapi di masjidnya ya ubi itu ada teh panas gitu. Biasa di kampung Cianjur juga kadang-kadang begitu. Iya. Sukabumi juga begitu, di kampung biasa lah, Iya. ada biasa. Sumedang juga begitu. Gini Kiai, namanya jadi anjingan di kampung kan orangnya kritis, harus bisa jaga diri, Iya. itu ya. Kalau namanya anjingan di kampung mau main badminton, pantes. Mau main bola kagak Gak pantes, pantes. main bola pakai sarung. Itu Pak, Iya. main voli kagak pantes. Iya. Apalagi main catur lagu katanya. Karena gue Nanti katanya. main remi juga nggak mungkin, main Iya. gaple kagak. Walaupun dulunya waktu nyantri ya nyolong main gaple juga, Iya. nyantri sampai cantik sekarang. Mm-mm. Itu ya iseng ya. Iya, iya, Apa-apa kan nggak tahu kan gitu alasan santri punya dalil, punya hukum lah dia tahu hukum. Justru yang tahu hukum itu, yang tahu salahnya hukum untuk melanggar. Yang tahu hukum maka nggak melanggar hukum kagak. Nah ini ngobrol aja. Ngobrol. Bukan ini, Iya. bukan kritik kan. Ceritanya. Nah terus gimana? Ya saya asal pulang haji pulang ke rumah. Di rumah yang ada bini aja. Ya udah mainan bini. Berangkat lagi. Pulang mau main bini sini nggak pandai nih nggak pandai. Yang ada di rumah cuma bini. Mainin bini lagi. Main bini lagi.
Habis makan ngopi ngobrol-ngobrol bentar, nah mainan bini. Kalau saya nggak mainin bini, saya dimainin sama bini. Coba itu. Terus gimana? Ini cuman ini sebabnya. Sebabnya. Terus akibatnya anak 16. Anak 16. Itu istri satu, coba kalau 4. Kali 4 dah. Kita kayak kampung. Singkat cerita kembali. Jadi karena dia di kampung, kesibukannya di samping dia sambil nanam-nanam ya di luar aktivitas dakwah, ngaji, ibadah. Dia pelihara ayam, panduang ayam gitu di rumahnya. Pelung. Iya, palung dari bambu gitu. Nah kebetulan kan rumahnya di dekat jalanan, buat jalanan kampung kayak gini kan buat mundar mandir orang. Ada kebunnya gitu, terus pekarangan dan pelihara ayam. Biasanya sih kalau sore itu kandang dikonti-kontiin. Tutup. Ya, ayam udah pada dimasukin, tutup kan tidak. Ini dilala dia pulang ngaji ke sorean. Ya malam mungkin jadwal ya. Ini bunda sono sini namanya di kampung. Lupa nutupin kandang. Ayamnya ada yang nangkring di atapnya kandang. Ayamnya jinak-jinak mau dirawat, kasih makan, kasih itu. Ya mungkin malam itu kan udah lelah nggak sempat kepikiran ayam ya namanya. Itu malam-malam ya habis bawa berkat, habis makan berkat keinginan mungkin solak-solek sama bini, mainan bini lagi jadi lupa. Ayam. Ya. Mungkin malam itu orang mungkin kagak niat mau maling. Mungkin dia mau pulang atau mau kemana, habis dari mana-mana, emang itu jalanan buat lewat orang kampung ya. Dia ngeliat ayam dilus-lus kok diem aja. Gitu dibawa tuh. Nah besok pagi lagi ngembanin ayamnya hilang. Ya banyak yang ngomong sih, ada yang pernah ketemu, udah menjelang subuh katanya pacar itu biasanya. Itu kiai nangis, nangis istighfar, ditegur sama istrinya, mana apa, udahlah diikhlasin aja orang. Ayam hilang mau diapain dong, kita tangisin tapi nggak bakal balik kan ayam. Paling juga udah dijual, kalau nggak dipotong main nolong mau buat apaan. Kan gitu. Saya tidak menangisi ayam saya yang hilang. Justru saya terpikir sama yang nyolong itu, kalau dijual harganya nggak seberapa, tapi berkahnya nggak ada. Karena dia ambil dari cara-cara yang tidak halal, dari ridhoi Tuhan. Kenapa? Justru itu. Ya, ini saya justru kesalahan saya. Seandainya saya nggak teledor, mungkin dia nggak nyolong. Jadi kalaupun dia nyolong itu hanya akibat penyebabnya saya. Saya lengah. Coba kalau ayam saya masukin kayak biasanya, saya kunci, nggak mungkin dia nyolong. Bisa jadi dia tidak ada niat untuk mencuri. Tapi karena ada kesempatan, nah itu orang bijaksana tuh. Ya udahlah, saya mau nggak rugi. Itu cuma amanah dari Tuhan kok. Makanya saya rawat. Kalaupun itu mungkin begitu caranya Tuhan mengambil amanat itu untuk meringankan beban saya. Masya Allah. Biar saya nggak nambah dosa. Itu orang bijaksana. Evaluasi. Karena dia orang yang dekat dengan Tuhan, jadi bisa mengambil pelajaran dari Tuhan. Dia introspeksi diri, bukan nyalakan orang. Kita itu senangnya nyalain orang kalau apa-apa. Makanya puncak belajar dalam pendidikan, mau kiai, mau ustadz, mau guru, bukan cuma bikin pintar. Puncak belajar itu adalah pengajar itu mendidik murid-muridnya supaya belajar membaca diri sendiri. Belajar membaca diri sendiri. Kenapa kok diri sendiri harus belajar membaca? Karena kalau membaca orang lain nggak usah diajarin, udah pada pinter. Jadi kalau yang salah, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, sono terus tuh. Kalau baca Quran innalladzina kafaru tuh sono tuh, sini enggak. Kalau wa minan nasi mayaqulu amna billahi yaumil akhir ngomong itu orang-orang sono tuh, sini enggak. Padahal ya Allah gimana. Itu bro, sebetulnya kalau mau bijaksana manusia yang manusiawi, ada kesadaran.
nggak mungkin kalau ada cara yang baik nggak Iya. mungkin orang mau nolong Iya, betul. gitu. Iya. Pejabat sebelum udah cukup dia. Iya. Kalau dipikir dia kurang apa sih? Tapi karena memang ada peluang, ada Ada kesempatan. kesempatan. Dia punya punya jalan. Punya jalan. Orang ngerampok, orangnya itu kadang-kadang rumahnya udah gede. Heeh. Perampok yang mafia ya, Iya, mafia. mobilnya udah mewah, itu juga cantik, duitnya udah banyak. Ngapain sih dia pakai masih nyolong aja? Ya itu. Hmm. Dia tahu jalan, tahu peluang, tahu kesempatan. Terus punya nih, Iya. bisa dipahami ya? Iya, iya, Ya, paham. kira-kira itu kira-kira. Iya, iya. Tergantung kita. Iya, Insya Allah siap. kalau orang sadar, Iya. toh kita ini wah, dulu pernah bawa apa sih? Iya. Kita jadi masalah terlalu emosi karena merasa memiliki, terlalu mencintai sesuatu. Kemelekatan. Kemelekatan tadi, jadi timbul dana emosi dan sebagainya, lupa diri, mata Gelap. Iya, iya. gitu. Siap, siap, siap. Coba kalau itu terjadi sama anak kita. Nah. Benar. Kebetulan kan anaknya orang. Iya. Coba anak kita yang begitu, Iya, betul. ngenes nggak? Ngenes. Sama. Orang juga nggak kepengen sebetulnya. Ya kan? Kembali pada sudut Pandang. masing-masing. Iya. Jadi kira-kira gitu bang. Iya, siap, siap, siap. Siap. Jadi kalau mau gitu, oh nggak gitu pak, gini nggak apa-apa. Namanya kita sharing. Jadi kita bukan cari Iya. cari salah bener, kalah menang. Iya, Itu iya. punya urusan. Iya, iya. Ya. Iya. Oke, monggo Benar. pak. Kalau mau ditanggapi, monggo. Monggo, silakan. Mau terapi? Cocok saya. Cocok. Karena saya Semangat. juga pernah ada cerita pribadi. Iya, ya, monggo. Pripun. Kalau saya itu dulu waktu saya masih di Klaten, Nggih, pripun. kurang lebih tahun 2016, Heeh. itu HP saya itu hilang. Hmm. Karena HP hilang, otomatis kan kita cari HP lagi, mau beli lagi. beli Karena kan lagi. kita udah, saya memang udah, mau gimana nyari gimana udah nggak bisa. Beli. Mau cari ke counter. Heeh. Entah kebetulan entah apa, HP saya udah di situ. Lah. HP saya udah di situ, Pak. Jualnya ke konter itu berarti si paling. Ini HP saya tahu. Wah saya cuma saya beli, ada kardusnya enggak? Enggak ada, adanya cuma batangan, ada casnya enggak ada. Oke, saya cuma mau lihat siapa yang jual ke sini. Kenal enggak? Saya enggak kenal, bapak-bapak. Saya telepon lah adik saya, bawa kardusnya ke sini. Ya, Di counter ini HP-nya di sini. ya. Bawalah ke situ. Bener, kan ada email apa segala Oh, macam itu iya, kan, iya, iya, dicocokin email. Terus ini gimana? Nomor mesin ya. Ini gimana kata counternya? Enggak apa-apa, sampean kan jualan, sampean juga ngeluarin duit. Heeh. Saya cuma mau lihat siapa orangnya. Ini pasti saya feeling, ini kalau nggak saudara saya, pasti orang deket saya. Iya. Karena di rumah Pak, di rumah saya kan. Oh iya. Cuman mau tahu aja. Iya. Kebetulan ada CCTV-nya kan. Buka lah CCTV 2 hari yang lalu ceritanya kayak gitu. Mbak, kenal Pak. Kenal. Nah, wah ini tak gitu kan. HP sampai bayar berapa ini HP-nya? 2.500.000. Saya nggak mau ngasih untung, saya balikin duitnya. Saya bayar 2.500.000, saya ambil. Nah, terus ini selesai Pak, nggak lewat hukum, nggak selesai saya bayar. Saya pulang, karena saya tahu orang ini juga nggak ada niat ngambil. Karena saya tahu, oh ini, karena memang ekonominya Iya, iya. di bawah Pak, Iya. di bawah. Waktu itu anaknya masih kecil-kecil. Saya malah saya samperin ke rumahnya, tapi saya nggak bahas itu. Saya bawain beras, saya bawain itu, saya kasih. Pengen ngobrol aja. Dia langsung nangis Pak. Padahal saya nggak bahas. Ini cerita dia, merinding dia. Istrinya nangis, suaminya nangis, ngakuin semuanya. Loh, kenapa? Ngopo Pak? Ngopo Pak dia? Ngapunten Mas, kula sing Loh, aku malah ngerti, saya pura-pura nggak tahu. Iya, iya, iya. Emang iya. Aku wis tuku HP anyar kok lah gitu. Wis ora apa-apa, iki nggo sampean. Nah, makanya di situ saya nyimpulin, kita nggak tahu alasan orang itu mau mencuri apa. Iya. Dia ngaku anaknya SMP. Dari juga kadang kita melihat lebih jauh. Oke. Anaknya mau
lulusan sekolah itu apa piknik ya mas? Nah, mau bayar itu Pak SMP. Iya. Dari Klaten ke Bandung bayarnya berapa ratus ribu, mungkin hampir 1 jutaan lah. Itu. Nah, pas dia cerita nangis. Iya. Nah, saya kan mau ngomong apa? Dan bahkan saya ke situ nggak bahas apa. Memang niat silaturahmi pengen ngopi Pak Di. Iya. Ya, kan? Tapi saya bawain Indomie, saya bawain Anissa, kopinya nambah ya? Baik, apa beras. Hah? Nangis sendiri. saya juga nggak lama. Oh itu. Apa sudah tahu itu mau di mana lagi gitu kan? Kadang kita nggak tahu, mungkin kalau orang yang emosi, ya pastilah saya pasti emosi, wah hancur kalau hilang gitu kan. Tapi pas sudah tahu siapa yang ngambil, alasannya apa, ya bisa memaafkan. Makanya saya cocok ceritanya Pak, saya ngalami. Kita nggak tahu siapa yang ngambil itu, alasan apa itu nggak tahu. Bener ada sebabnya itu tahu. Iya. Kita cuma taunya akibatnya. Kadang kita nggak mau mikir ini sebabnya apa sih. Iya. Kita kadang nggak mikir seperti itu. Siap. Iya. Ya, kisah nyata yang dialami Mas Kris ya. 16. Iya. Kita udah dengar dari paparan dari Pak Yai tadi gitu kan. Ya, kalau orang yang bijak dia akan berusaha kembali kepada dirinya. Gitu kan, apapun yang terjadi kalau dia bisa ngambil hikmahnya, maka itu kan menjadi manfaat buat dirinya. Ya, kejahatan itu hadir bukan karena niat pelaku aja, tapi karena memang adanya kesempatan gitu kan. Tapi namanya manusia pas di kantor itu saya juga emosi Pak. Pertama itu saya emosi. Pas belum lihat CCTV itu, mau saya bakar kantornya. Emosi saya Pak. Penada gitu kan. Iya, pas sudah tahu itu, loh kok orang deket. Nggak jadi. Ya akhirnya kita jadi apa ya? Iba. Bisa juga Simpatik. emosi masyarakat juga itu akibat kurang percayanya terhadap penegak hukum. bisa jadi. Ya. Pertamanya juga cuma mau saya ambil cuma-cuma. Ini HP saya mau saya ambil makan adik saya tak suruh bawa kardusnya mau saya ambil cuma-cuma. Pas tahu alasannya seperti itu. Iya. Ya, kira-kira itu. Ya, siap. Atau ada topik lain, ada diskusi lain, Mbak? Monggo. Itu nambahin aja ini yang masalah ini kejahatannya ya. Kalau dari kita, kalau saya mikir itu dari pemikiran kita. Kalau pemikiran kita baik, hati menjadi baik. Itu aja. Jadi nggak ada kejahatan. Nah, ini kalau pikiran kita jelek ya hati ikut jelek. Sebenarnya dari pikiran kita sebenarnya. Menciptakan daya pikiran kita sebenarnya. Kembali akhirnya ke kita. Iya, ke diri kita. Bukan orang lain, kembali ke diri kita. Kalau pikiran kita jelek, kembali ke diri kita jelek akhirnya. Iya. Ditambah sifat manusia untuk memberi dengan ikhlas itu susah. Tapi giliran sudah hilang, baru hilang ada pergi ke dukun, ketemu ke polisi ya kan nggak ditanggapin kalau nggak punya duit. Iya. Ya udah ke sono sini udah kepepet baru udah deh biarin aja kita ikhlasin aja. Jadi kan harus calon dulu baru ikhlas. Makanya itu Pak, kadang saya juga berpikirnya gini. Ikhlas itu nggak ada. Ikhlas itu nggak ada. Ikhlas itu nggak ada. Iya, nggak ada. Ikhlas itu karena terpaksa. Ikhlas karena terpaksa. Karena terpaksa. Untuk apa nek wong Jawa ngedem-edem mati. Ngedem-edem mati. Sampai hilang duit 100.000, mesti golek bingung, ya kan? Giliran udah enggak ketemu, ya wis lah diikhlasi, gue ngedem hati. Mentok. Ya udah mentok. Kalau enggak tetap nyari terus. Sebenarnya Nyari gitu ya. Wah, sebenarnya ikhlas itu enggak ada. Ikhlas itu cuma penenang aja. Ikhlas itu benar. Versinya Mas Kris. Penenang. Ikhlas sama Tuhan itu sama. Nih. Tuhan juga itu Tuhan itu nggak ada. Ya kan? Tuhan ada itu bagi orang yang tahu dan kenal Tuhan. Iya. Ikhlas juga tidak akan ada. Iya. Karena dia nggak tahu ikhlas itu apa. Dia tahu ikhlas ada. Jadi jangan dibilang ikhlas nggak ada. Yang tahu ikhlas, dia tak ikhlas. Tahu ikhlas, ya. Ya, makanya di al-ikhlas kan nggak bicara soal ikhlas. Iya, betul. Ikhlas itu yang dibicara tentang Tuhan. Qul huwallahu. Asal kenal itu ikhlasnya. Makanya untuk kenal Tuhan, kalau kenal Tuhan ikhlas. Ya. Kalau nggak kenal Tuhan ya nggak ikhlas. Untuk kenal Tuhan ya harus ikhlas. Harus ikhlas. Ikhlas mengeluarkan uang untuk pergi ke Tursin karena Tursin itu ada di Palestina. Jadi kalau kita nggak bisa ke Palestina harus cari wasilah. Ya wasilah yang dekat
buat saya sekarang, saya dapat wasilah, namanya Pak Nizar. Ya. Gitu. Catat aja nomor WA-nya. Iya siap. Ape. Untuk mendapatkan tursin. Iya Gitu. siap. Bisa kopi kan? Iya betul. Ape. Yang penting tursin gitu. Tursin. Kan ada yang Turki, ada Oh iya benar. Remeng ada. Remeng ya. Iya ape. Kalau ada mau dihisap, tanya ada yang ada nggak itu kopi yang bisa dihisap tursin? Oh ada nanti lain. Ada new normal. Ya kan? Iya betul. Ada, ya kan? Ada trans. Ada trans. Sinergi. Ada itu kopi yang dihisap. Iya siap. Remeng Turki diminum. Diminum. Tapi itu juga diminum bisa kan? Bisa. Tapi yang tidak nisab itu bisa dikupas, Iya. dibuang kertasnya, taruh di gelas pakai air panas, diminum. Iya betul. Ape. Warnanya kayak teh. Bener. Pak, saya nggak suka kalau takut pahit. Ini enggak, itu rempah-rempah. Iya betul. Ada apa-apa, ada apa. Kalau pengen manis tambahin madu. Madu. Soalnya itu udah campur madu. Kayak Abdul Malik ngelatih itu udah pakai madu, pakai teh. Tambahin madu biar lebih manis. Iya, Jos. jos. Ya, agak ngerti aja. Iya. Jadi sampan boleh milih kopi yang diisep, boleh milih kopi yang diminum. Diminum bisa, diisep Bisa. udah. Begitu Iya aja bener. kok. Ape. Takut apa sih? Iya. Yang penting Tursin. sin. Gitu. Ya. Oke, monggo. Halo. Iya. Oh, yang mau nafilah silakan nafilah. Nafilah. Jualan ya. Iya. Kalau jam 00 Pak, sini ada nafilah. Nafilah. Iya. Lanjut. Lanjut. Iya. Kalau mau. Jadi zaman kalau sini udah nggak usah mikir macam-macam, udah ke sini rumah sendiri gitu. Iya. Anggap silaturahmi kemarin ke Ya. rumah keluarga gitu. Udah, kita Iya. mau sarapan apa? Iya. Kita sarapan dulu. Iya. Saya mau Karena nggak ada apa-apa ini. mau kesini Alhamdulillah. cuman nggak enak sama aplennya. Nggak enak sama aplennya. Kenapa? Nggak enak sama aplennya katanya. Apelnya mana? Aplennya bapak gitu. Ya kagak ngerti. Kagak ngerti dia pak. Lah, apel siapa Septian? Nggak ngerti. Nah, yang memberikan rekomendasi, referensi ke jenengan ke Pak Akbar, Pak Septian yang Pak Septian ngasih sendiri yang saya. ngasih referensi. Bukan sendiri saya. Bukan sendiri, artinya Nggak ada bukan. pun yang udah pikiran gitu udah biasa aja. Dia Biasa. sohib. Iya. Sohib, kita sohib. Di sini nggak ada kiai, nggak ada santri, nggak ada ustadz, nggak ada tilmid, nggak ada guru, nggak ada murid. Malu. Nabi Muhammad itu ratusan ribu. Go internasional, satu pun nggak ada yang dianggap murid atau santri. Semua Sahabat. Itu tahu. Itu sunnah Rasul yang ditinggalkan kiai. Makanya susah untuk berkah. Ilmu mah boleh, dalil boleh. Iya sih. Itu yang tahu gitu mah orang toreko. Ya Abdul Malik ada. Tapi dia kan dia bukan kiai, bukan ustaz, hadratus syekh. Atur tuh sih. Iya. Yes. Siap. Dia bisa diajak begitu. Rambutnya dua gondong kayak gua. Kita tahu apa dia Ah, mereka. Ini Sohib. Abdul Malik lihat ini aja udah mikir. Wah, itu sohib. Sohib. Cuman saya udah nggak bisa bahasa Madura. Saya lahirnya di Tuban. Terus gede di Jakarta. Pun monggo Monggo. kalau ditutup. Ya. Nih, teman-teman, cukup nih ya diskusi kita. Ya, alhamdulillah malam hari ini. Sarapan dulu, Pak. Iya, siap. Makasih teman-teman, makasih Pak Kiai ya atas penjelasannya yang gamblang. Ya, saya sudah pahami, saya terima apa yang jadi masukan ini. Semoga bisa menjadi input yang baik dan Allah berikan kita kuah ilahiyah, ilmu laduniah agar bisa kita terapkan dalam kehidupan Amin, kita amin. sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Jika ada salahnya, jika ada kurangnya, itu datangnya dari diri saya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.